Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam acara Ngopi Vokasi. Hari ini kami hadir di salah satu titik di Kota Makassar, tepatnya di Cafe Baca, tempat para penggiat lembaga kursus pelatihan untuk selalu berinovasi dan kreativitas, berdiskusi dalam mengembangkan pola-pola layanan di lembaga yang dikelola di Makassar ini. Baik, hari ini kita akan ngobrol banyak dengan salah satu lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Makassar yang sudah sangat lama berkecimpung di dalam pengembangan kursus dan pelatihan, yaitu lembaga kursus dan pelatihan Elmatra, di mana Elmatra ini sangat terkenal dalam proses pola pembelajaran yang dikembangkannya di bidang desain grafis berkenaan dengan komputer desain ya. Baik, di kanan saya sudah hadir seorang pemuda, bapak-bapak tapi tetap gagah, berjiwa muda. Berjiwa muda ya, yang tentunya nanti akan memerankan diri, yaitu owner dari LKP Elmatra. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Andi Adli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, alhamdulillah kabar baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, baik Pak Andi. Panggilnya Andi, Adli? Whatever. Yang jelas. Whatever ya. Yang Oke, jelas. Pak Andi nyaman. mungkin lebih nyaman, lebih final saya panggil izin Pak Andi saja ya. Oke, siap. Oke, baik Pak Andi. Kita akan banyak bincang-bincang ini tentang lembaga kursus pelatihan yang tentunya nanti ini akan banyak memberikan inspirasi ya, memberikan satu wawasan kepada pengelola-pengelola yang lain bahwa dalam mengelola lembaga kursus itu yang bagus adalah begini gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan LKP Elmatra, Pak Andi. Untuk awal-awal kita diskusi mungkin supaya para pemirsa dan para sobat vokais ini tahu siapa sih Pak Andi itu, mungkin bisa diperkenalkan lah, mungkin latar belakangnya, hobinya, pokoknya apapun tentang Pak Andi mungkin bisa disampaikan ke sobat vokasi dulu. Monggo, silakan. Oke, makasih banyak Mas Ali Anwar, sahabat semuanya. Alhamdulillah saya Andi Adli Mapuji. Andi Adli Mapuji ya. Teman-teman biasa panggilnya Pak Andi, Pak Andi, Pak Adli, asal dengan Pak Mapuji. Pak Mapuji ya. Karena itu nama kakek saya. Oh, nama kakeknya itu ya. Oh ya. Oke, kebetulan alhamdulillah saya dititipkan sama Allah sebuah amanah yang menurut saya besar. Sebuah lembaga pendidikan, Elmatra. Ya. Jadi Elmatra ini adalah sebuah hobi yang disalurkan menjadi sebuah pekerjaan. Oh, begitu ya. Jadi memang dasarnya senang bergaul dengan orang, senang berinteraksi dengan orang lain. Iya. Senang berbagi ke orang lain. Akhirnya lain. Elmatra ini muncul tahun 2006. 2006 Elmatra berkecimpung di dunia pendidikan di Kota Makassar. Kota Makassar ya. Oh ya. Jadi awalnya Elmatra ini muncul karena sebuah sebuah keinginan yang belum tersalurkan di LKP sebelumnya. Jadi Mas Ali Anwar, sebelum Elmatra berdiri itu saya dengan beberapa teman memang bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Memang sudah lama ya jadi penggiat lembaga kursus pelatihan. Saya secara pribadi masuk ke dunia pendidikan itu tahun 96. Jadi masih dalam masa kuliah itu saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Setelah selesai tahun 97, saya langsung berangkat ke Palu. Di Palu pun saya dikontrak di sebuah yayasan pendidikan untuk membuat sebuah sekolah tinggi. Sampai sekarang kembali ke Makassar, berkecimpung lagi di dunia kursus. Akhirnya saya berpikir kenapa enggak saya membangun lembaga kursus sendiri. Makanya muncullah nama Elmatra ini. Kalau teman-teman bertanya mungkin itu kata Elmatra dari mana? Ya, ini juga perlu diketahui oleh sobat vokasi ya, Elmatra. Karena nama itu adalah doa gitu ya. Yes, doa. Jadi di awal-awal terbentuknya Elmatra ini saya berdiskusi dengan almarhumah nenek saya. Oh iya. Jadi saya berdiskusi tentang apa sih nama yang bagus untuk yayasan pendidikan saya ini. Beliau mengatakan
apapun namanya, yang penting nama farm kita tidak hilang. Oh, jadi gitu. nama farm kita tidak hilang. Akhirnya muncullah sebuah ide. Saya berdiskusi dengan orang-orang dekat saya, keluarga saya. Akhirnya muncullah Mapuji Putra gitu. Mapuji Putra. Yang kita singkat dengan kata L Matra ya. L, kalau L itu kan biasa kita dengar dari bahasa Spanyol. Ya. Kalau kita Inggris kan kata de. Ya. Nah, jadi itu awalnya. Tahun 2006 kami berdiri, El Matra berdiri itu masih sebatas lembaga kecil lokal. Walaupun kita sudah berkecimpung di pendidikan komputer, bahasa Inggris, hanya memang skalanya masih lokal. Masih lokal di Makassar. Nanti tahun 2010 akhirnya kami terdaftar di sebuah organisasi mitra. Nah, disinilah awal kebangkitan kami. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi sejarahnya luar biasa. Ternyata jalan panjang yang dilalui Pak Andi ini juga sudah cukup panjang juga ya dalam mengelola sebuah lembaga kursus, mulai dari era 90-an ya. 90-an. Era 90-an sampai sekarang sudah 2021. Jadi sudah hampir 21 ditambah 4 berarti sudah 25 tahunan ya. Luar biasa. Jadi sudah tidak diragukan lagi dalam mengelola sebuah lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian kalau layanan-layanannya Pak Andi, yang menjadi keunggulan di El Matra itu apa? Jadi kebetulan El Matra sekarang ini memang fokusnya itu brand kami di desain grafis. Desain grafis ya. Tapi karena ada beberapa kebutuhan dari masyarakat yang sering meminta kami untuk seperti misalnya aplikasi perkantoran modern, terus kewirausahaan. Akhirnya kami membuka sub-sub ini sebagai penopang ya, dari main core kami, yaitu desain grafis. Desain grafis, kenapa memilih desain grafis? Seperti yang saya bilang sebelumnya Mas Ali, bahwa sebuah pekerjaan yang bagus itu harus mulai dari sebuah hobi. Jadi hobi saya memang, saya anak sastra Inggris, senang dengan seni ya. Akhirnya muncullah, kayaknya desain grafis ini lebih banyak mewakili jiwa saya di bidang seni. Walaupun saya backgroundnya bahasa Inggris, tapi saya senang untuk mengeksplor kemampuan saya. Akhirnya terjerumuslah saya di desain grafis. Dan sekarang sudah mulai nyaman ya dengan, bahkan sudah menjadi seorang expert designer juga dalam desain grafisnya ya. Alhamdulillah beberapa kompetisi yang kami ikuti El Matra ini memberikan hasil yang sangat optimal, termasuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional itu 2 kali, dan sempat menjuarai juga tingkat wilayah Sulawesi ya? Di Kementerian Tenaga Kerja. Luar biasa. Baik Sobat Vokasi, jadi kalau kita lihat sejarah dan sepak terjangnya pengelola LKP El Matra, jadi sudah tidak diragukan lagi, di mana pola-pola pembelajaran pasti mengacu kepada bagaimana mengembangkan sumber daya yang maksimal ya di bidang desain grafis. Kemudian yang selama ini setiap lembaga kursus dan pelatihan kan punya cara yang berbeda-beda ya. Mungkin bisa diceritakan juga Mas Andi, apa sih ciri-ciri pembeda dari LKP El Matra ini? Di samping tadi layanannya ada di desain grafis ya, tapi kan paling tidak cara mentransfer knowledge-nya biasanya kan berbeda-beda. Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit, gimana itu? Nah, bocoran ini sebenarnya rahasia lembaga. Rahasia lembaga karena Mas Ali yang bertanya, kita bongkar. Dibongkar ya. Lembaga pendidikan El Matra itu selalu menyajikan konsep pelatihannya dalam bentuk edutainment. Edutainment. Yang seperti apa itu? Education and entertainment. Semua disajikan dalam bentuk, kalau bisa, sesuatu yang menarik. Menarik. Itu yang pertama. Edutainment. Nah, jadi materi-materi kita sajikan dalam bentuk misalnya cerita, dalam bentuk sebuah pemahaman yang sangat fleksibel dan nyaman diterima oleh peserta didik. Termasuk contoh misalnya dalam desain grafis. Desain grafis, kalau salah satu faktor dalam pembelajaran desain grafis adalah kita berbicara masalah warna. Warna. Kalau misalnya di tempat-tempat lain kita berbicara masalah warna itu kebanyakan tentang teori. Kalau di El Matra kami sajikan dalam bentuk sebuah software sebuah aplikasi berbasis Android. Nah, itu kita sebut dengan Macora. Dengan aplikasi Macora ini, insya Allah
akan memberikan panduan kepada desainer bagaimana memadukan sebuah warna yang harmonis. Harmonis ya, oke. Terus yang kedua, setelah tadi edutainment, kami mempunyai sebuah sistem yang kami sebut dengan 15-minute system. 15-minute system. 15 minute system. 15 menit. Oh, iya. Jadi sistem 15 menit atau 15 minute system ini memberikan panduan kepada instruktur atau tim pengajar bahwa setiap sebuah tatap muka itu tidak boleh monoton. Jadi panduannya sekitar 15 menit terjadi perubahan skenario. Misalnya di pertemuan pertama itu belum ada sama sekali materi. Good ya. Seorang instruktur harus memberikan sebuah brainstorming. Opening yang sangat menarik, baik itu dalam bentuk tale atau mungkin dalam bentuk ice breaking atau game. No material. Jadi itu tujuannya apa itu? Itu untuk memberikan kepada peserta didik suatu nuansa yang berbeda. Berbeda. Sehingga peserta didik itu tidak merasa boring dan tidak menebak. Instruktur ini misalnya salah satu faktor kenapa seorang peserta boring karena pada saat instruktur masuk ke dalam sebuah kelas, peserta didik rata-rata sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan instrukturnya, apa yang akan dilakukan instrukturnya. Sehingga boringlah peserta didiknya. Jadi setiap 15 menit itu berubah skenario-nya. Selalu berubah. Jadi ada 15 menit awal opening, 15 menit berikutnya dia review material. Baru new materials, baru exercise, kemudian closing dan seterusnya. Jadi 15. Inilah yang kami terapkan selama ini sehingga apa yang kami berikan kepada peserta didik itu tercapai secara optimal. Dan itu membuat sesuatu yang selalu berbeda ya? Selalu berbeda. Dan itu sudah tersistematis di sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Matra. Luar biasa. Kalau menurut pengalamannya Pak Andi, seberapa kuat sih pengaruh proses pembelajaran yang unik ini itu terhadap output dari peserta didiknya? Kalau Anda Mas Ali bertanya seberapa kuat, ini sangat kuat. Sangat kuat ya. Nah, disinilah sebenarnya menentukan output dan outcome peserta didiknya dari sistem ini sebenarnya. Kita selalu berinovasi dengan sistem, dengan metode pembelajaran. Jangan yang itu pas masuk absen, setelah absen langsung masuk materi, buka sampai buku dan lain-lain catat. Ini bla 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 ya. Karena inilah yang menentukan sebenarnya peserta didik kita mau belajar dengan kita, mau melanjutkan kursus dan mampu menerima secara optimal materinya. Jadi itulah itu jadi Mas Andi. Jadi itu tadi Sobat Vokasi. Jadi salah satu keunikan yang ada di LKPL Matra adalah dikemas dalam bentuk 15-minute system, yaitu di mana setiap 15 menit selalu ada sesuatu yang tidak terduga dari seorang instruktur ya, tapi untuk mengembangkan dan mengelola suasana kelas ini supaya selalu nampak menarik ya, kemudian juga peserta tidak merasa bosan. Karena salah satu tantangannya di lembaga kursus pelatihan adalah bagaimana menjaga mood peserta didik supaya selalu stabil. Nah, ini salah satu yang dikembangkan di LKPL Matra. Jadi teman-teman Sobat Vokasi, saya yakin Anda tidak akan rugi, Anda akan selalu mendapat sesuatu yang baru karena sistem pembelajaran dikembangkan oleh Matra adalah menggunakan 15-minute system dan tentunya juga didukung oleh instruktur-instruktur yang handal ya dan berkompeten. Jadi teman-teman sekalian khususnya di bidang desain grafis. Tadi udah diceritakan sejarah, kemudian keunggulan dan juga mungkin tadi ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh Matra dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian kalau ada yang mau belajar di Matra gimana caranya nih? Nah, Mas Ali, sistem kami memang sudah kami kembangkan sesuai dengan zaman. Jadi ada beberapa portal yang kami buka, baik itu melalui website kami, baik itu melalui Facebook. Maupun media-media yang lain. Jadi para peminat bisa langsung menghubungi kami, tidak mesti langsung datang ke tempat kami. Mereka bisa lewat tadi mulai dari Facebook kami, mulai dari WhatsApp bisnis kami maupun dari website yang teman-teman Sobat Vokasi tadi udah disampaikan ya. Selalulah
searching ya, mencari informasi di Facebook ya, di Instagram maupun di channel YouTube juga sepertinya ada ya. Ada. Itu jadi LKP Elmatra. Rumah kursus Elmatra. Oh, rumah kursus Elmatra. Elmatra. Jadi Oke. Anda harus cari keywordnya adalah rumah kursus Elmatra. Kemudian kalau jam-jam kursusnya Mas Pak Adi? Karena di tempat kami ada 3 program yang kami jalankan. Ya. Yang pertama itu adalah reguler. Reguler. Reguler ini biasanya pelatihannya untuk guru-guru, untuk karyawan maupun anak sekolah. Ya. Makanya biasanya jadwalnya itu sore dan malam. Sore dan malam ya. Sore dan malam. Okay. Kalau untuk pelatihan in-house training, biasanya kami yang ke tempatnya mereka ini itu biasa full time. Mulai dari pagi sampai malam. Oh iya. Yang ketiga Mas Ali ada program life skill kami. Program life skill ini biasanya kami mengadopsi program dari Kemendikbud. Seperti program PKW, PKK. Nah, yang rentan waktu pembelajarannya itu kurang lebih 200 jam. 200 jam ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Iya kita Mas. Oke, good. Jadi teman-teman sekalian, sobat vokasi, kalau ingin mempelajari tentang desain grafis ya, khususnya di Makassar, ya saya yakin teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang wow ya ketika teman-teman belajar di Elmatra. Nah, kemudian dari peserta didiknya Mas Andi, ya, apakah ada kekhususan? Maksudnya gini, kalau anak saya umpamanya mau belajar desain baru dia tidak punya keterampilan apapun tentang desain grafis, bisa enggak itu? Nah, disitulah perannya kursus. Oh gitu ya. Jadi kalau saya berpikir kayak gini, nah ada sering orang bertanya Mas Andi, Ya. Pak Andi, saya mau kursus aplikasi perkantoran modern, tapi saya tidak tahu sama sekali. Nah itulah gunanya kursus. Seandainya mungkin dia sudah bisa, ya ngapain kursus lagi. Nah jadi di tempat kami banyak sekali, beragam sekali peserta kursus kami, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi tidak usah ragu ya. Artinya kalau datang dengan keterampilan yang nol gitu ya, tidak bisa apa-apa, tapi nanti dijamin ketika belajar di Elmatra ini pasti setelah selesai pasti akan mahir. Nah, kemudian adakah layanan-layanan pasca pelatihannya, Mas Ali? Oke, Mas Ali, saya sedikit nyambung tadi. Jadi di Elmatra itu salah satu moto kami, we make it easy to learn. We make it easy to learn. Tapi it-nya itu caps. Caps ya. Nah, artinya kami membuat itu ilmu komputer itu gampang dipelajari. Nah, jadi kalau untuk pasca pembelajaran, nah salah satu moto kami lagi itu bayar sekali kursus seumur hidup. Bayar sekali kursus seumur hidup. Artinya misalnya contoh anaknya Mas Ali kursus tempat kami. Nah, setelah misalnya satu program 4 bulan selesai, sudah kerja misalnya. Tiba-tiba ada tugas dari kantornya. Nah, akhirnya dia karena kesulitan dia menghubungi kami. Pak Andi, bisa enggak dibantu? Nah inilah pelayanan pasca pembelajaran kami. Jadi itu yang kami sebut tadi, bayar sekali kursusnya seumur hidup. Kayak gitu Mas. Jadi sungguh luar biasa. Jadi hanya bayar sekali tapi layanannya sudah seumur. Jadi tidak usah ragu ya. Jadi kalau Anda merasa kurang mumpuni ketika udah selesai kursus, nggak usah sungkan-sungkan, kontak dan langsung datang aja di LKP Elmatra. Nah, kemudian Mas Andi, untuk mendapatkan, artinya gini, kalau peserta kursus ini nggak bisa datang, adakah layanan-layanan yang sekarang disebut apa itu? Digital online kah apa itu namanya? Betul sekali Mas Ali. Baru-baru ini kami melayani beberapa teman-teman dari mereka ini memang karena terbentur masalah kesibukan, akhirnya tidak sempat lagi datang ke tempat kami. Makanya seluruh pembelajaran kami lakukan secara online, begitupun ujiannya mereka. Daring, semua daring. Semua daring. Jadi tidak membatasi jarak dan waktu. Tempat. Jadi teman-teman sekalian, sobat vokasi, catat ya. Jadi sekarang untuk belajar tidak ada batasan ya. Kalau alasannya tidak ada waktu untuk datang ke tempat kursus, bisa dilayani lewat daring ya, daring dalam jaringan ya, online. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi sekarang segalanya mudah seperti motonya Elmatra tadi, we make it easy to learn untuk dipelajari. Itulah salah satu
kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian Mas Andi, keberhasilan lembaga kursus ini kan biasanya ya, itu kan dilihat salah satu indikatornya adalah alumninya. Nah, sekarang mungkin dalam pantauan Mas Andi, kira-kira kondisi alumni-alumni LKP Elmatra ini seperti apa sekarang? Alhamdulillah dari tahun 2006 kami berkecimpung di dunia kursus. Ya. Memang alumni kami kami tidak bisa tracking satu-satu, tapi gitu, alhamdulillah saking ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alumni kami. Jadi ada yang beberapa, karena kami memang bukan oriented ke peserta didik yang dari sekolah saja seperti murid, siswa gitu, pelajar. Tapi kami juga oriented ke misalnya karyawan, polisi. Dan alhamdulillah sampai sekarang setelah kami sering buka-buka komentar kami di Facebook, itu alumni kami sudah banyak yang terserap, banyak yang naik pangkat, malah sudah ada sekarang yang jadi pejabat. Alhamdulillah itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi alumni-alumninya juga sudah banyak bertebaran ya di kantor-kantor ya. Kemudian juga mungkin ada juga yang sudah menjadi wirausahawan ya Mas Andi ya, banyak khususnya di desain grafis ya, karena saya yakin keterampilan desain grafis ini sangat kece ya, sangat bagus untuk membuka sebuah usaha yaitu di bidang percetakan ya. Salah satunya ya. Salah satunya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan teknologi yang sekarang Mas Andi, keterampilan desain grafis ini untuk apa saja? Nah, Mas Ali, kebetulan tahun kemarin itu kami dapat amanah dari Kemdikbud mengelola sebuah program pendidikan kecakapan kerja. Nah, kami keluar dari zona nyaman kami. Boleh ya. Keluar dari zona nyaman kami yaitu di desain grafis. Jadi kami dapat tantangan untuk mengelola sebuah pelatihan digital marketing. Digital marketing ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi Mas Ali, ini masih sangat berhubungan karena artinya kan kalau dulu desain grafis ini kan buat brosur, buat spanduk gitu ya. Nah, sekarang di digital marketing semua produk-produk, semua konten yang kita akan lempar ke publik itu kita kelola dulu, kita olah dulu di desain publik lewat Corel Draw, lewat Photoshop, lewat Canva dan segala macam. Jadi tetap terpakai ya. Jadi intinya adalah salah satu jenis kursus ya Sobat Vokasi, bahwa desain grafis ini saat ini juga dibutuhkan dalam mengelola pekerjaan khususnya di era digital yang sekarang ini. Good. Kemudian Mas Andi, lembaga kursus dan pelatihan ini kan tidak lepas dari yang namanya instruktur ya. Kemudian boleh nggak supaya Sobat Vokasi juga yakin ya bahwa instrukturnya ini memang benar-benar memiliki satu kompetensi yang luar biasa. Kondisi di LKP Elmatra seperti apa? Alhamdulillah. Jadi kami salah satu persyaratan untuk masuk menjadi instruktur madya di lembaga pendidikan kami di Elmatra itu, seorang instruktur harus punya sertifikat kompetensi ya? Harus punya dulu. Jadi kalau mereka misalnya belum punya, ya level mereka masih instruktur muda gitu. Jadi untuk prioritas mendapatkan kelas masih sangat kecil. Atau mungkin mereka mendapatkan kelas hanya tetap mendapat pembimbingan atau pemantauan dari instruktur yang madya. Intinya Elmatra selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik ya. Salah satunya dengan mendukung kompetensi instruktur khususnya. Jadi Sobat Vokasi, jadi jangan pernah ragu ya, karena dari pengelolanya, dari cara belajarnya, dari keunikan-keunikannya, didukung dengan instrukturnya yang kompeten, tentunya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang kompeten pula. Insya Allah. Jadi Sobat Vokasi, nah Mas Andi, di akhir dari perbincangan kita sore hari ini adalah harapan Mas Andi apa ini? Kira-kira kalau kepada Sobat Vokasi ini ya, kalau memilih LKP itu yang seperti apa supaya dalam belajar itu memang dia menemukan apa yang diinginkan ya. Saran-sarannya kayak apa? Jadi untuk teman-teman masyarakat Kota Makassar, Indonesia Timur dan Indonesia, pada saat Anda mau memilih sebuah tempat kursus ya, yang pertama Anda harus lihat outputnya dulu. Lihat dulu alumni-alumninya bagaimana gitu.
Nah, yang kedua, lihat dulu instrukturnya. Lihat dulu instrukturnya, apakah sudah punya pengakuan legal dari nasional Indonesia negara dalam bentuk sertifikat kompetennya. Yang kedua, metode pembelajaran. Ya. Jangan sampai instrukturnya bagus, fasilitasnya bagus, tapi metode pembelajarannya ini tidak up to date. Mas Ali, sekarang kan kita sudah tahu bahwa rata-rata anak-anak milenial sekarang sangat kritis. Mereka butuh suatu nuansa yang berbeda. Yang selalu berbeda. Makanya sahabat kursus, apabila Anda ingin masuk untuk memilih sebuah lembaga kursus, lihatlah beberapa faktor ini. Lihat dari alumninya, lihat dari instrukturnya, lihat dari metode pembelajarannya. Karena ada sebuah sistem, sebuah pemahaman dulu, bukan sistem, sebuah pemahaman wise word. The man behind the gun. The man behind. Jadi walaupun peralatannya bagus, mungkin komputernya Core i7, tapi the man behind the gun-nya ini yang tidak tepat, maka akhirnya sia-sialah fasilitas itu. Itu barangkali 3 saja dulu. 3 itu ya. Jadi teman-teman sekalian itu yang harus dicatat ya, bahwa ketika memilih lembaga kursus, perhatikan ketiga hal tadi ya, instruktur, kemudian metode pembelajarannya, dan kemudian sistem yang dikembangkan ya. Nah, kemudian Mas Andi, terakhir dari bincang-bincang kita ini juga, adakah penawaran untuk bermitra? Umpamanya saya ini punya keluarga di Kabupaten A, nah, kemudian mau mengembangkan kursus juga yang seperti dikembangkan oleh Elmatra. Kalau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah kayak franchising. Apakah ada juga layanan lain seperti itu di Elmatra? Alhamdulillah kami beberapa franchise diri mereka dengan kata Elmatra. Jadi ada Mas Ali. Jadi misalnya Mas Ali punya keluarga yang misalnya di Pati sana, mau membuka cabang Elmatra, ayo kita bisa. Jadi bisa juga bermitra ya. Bisa bermitra. Jadi Sobat Vokasi yang punya keinginan untuk bergabung atau bermitra dengan LKP Elmatra, dimanapun Anda berada, bisa dilayani untuk menjadi satu kesatuan ya, artinya menjalin kemitraan. Kalau dari sekolah-sekolah Mas Andi? Kalau sekolah sih kemarin ada pengalaman, mungkin Mas Ali juga tahu bahwa kami bermitra dengan salah satu pesantren, salah satu pesantren yang keren di Kabupaten Pangkep sana. Swahid itu kami bermitra dalam hal peningkatan mutu kualitas instruktur, guru-gurunya. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah atau instansi biasanya kemitranya kayak gini, in-house training. Tadi ya, saya lupa ya. Jadi ada layanan in-house training, jadi teman-teman sekalian, perusahaan, kemudian juga mungkin komunitas ya, baik itu sekolah dan lain-lain, kalau ingin juga mendapat layanan in-house training dalam proses pembelajaran, baik itu di komputer dan ada beberapa layanan lain tadi yang disebutkan oleh Mas Andi, bisa juga dilayani lewat layanan kursus in-house training. Saya kira itu, makasih banyak Mas Andi. Bincang-bincang kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau boleh saya minta sekarang Mas Andi bisa pilih 3 kata untuk Elmatra, apa kira-kira? Untuk Elmatra, paling saya cuma mewakili tagline dari pemerintah saja. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kita sama-sama. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.